hari Minggu adik-adik. Apa kabar hari ini adik-adik? Oh ya, Baik Kak. iya pasti ya Bang pasti, ya, ya, Kak Santi pasti pasti sehat. adik-adik sukacita hari ini. Oh ya Kak, Bang, kalau kita mau ibadah, mau dengar firman Tuhan, kita tuh apa aja sih yang harus dipersiapin? Alkitab. Yang jelas Alkitabnya, hatinya. Ya. Hati paling penting ya Bang. Penting. Terus apa lagi Kak Santi? Ada yang mau dicatat-catat? Siapin catatannya. Betul, sama betul. tulisannya yang buat ditulis apa aja. Betul adik-adik. Nah sekarang kan kakak udah lihat nih adik-adik. Udah pada siap nih kayaknya dengar firman Tuhan. Siapa di sini yang semangat dengar firman Tuhan? Saya. Wah kakak juga semangat sekali. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik sambil berdiri ya, kita sambil gerakannya biar kita semangat. Ayo Bang Wira, Bang Yoyo. Oh sukacitaku, pam 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 saja ku terima Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya Bang Kakak adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Dari kanan. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Kiri ya. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang, pam 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 pam. Wah, adik-adik udah pasti udah pada sukacita ya kak. Amin. Pastinya. Oh, iya. Yuk sebelum kita ibadah, kita akan panggil dulu yang maragenda. Siapa itu kak? Siapa ya Bang ya? Oh iya kita panggilin aja. Inang, Ayo Inang. calon Sintua Boru Sitorus. Sebelum kita mulai ibadah, kita nyanyi dulu ya Kak, ya Ayo. Bang. Ayo Kak. Kita nyanyi di buku ND nomor berapa Kak? Kita nyanyi di buku ND Sekolah Minggu nomor 37 ayat 1, judulnya Las Rohaku Lau Mamuji. Las rohaku lau mamuji, hebat apa roh
songon bunga namang erbang dina pinsar ari arsak dosa hapor suhon magodi kain asimi lasni rohana manotong lehon diau tuhaki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami dan sesat dijerat penarik dunia, tetapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi lagi ya, Kak Naomi. Kita nyanyi lagu nomor buku ND 159, Isedo Ale Aleta. Oke, siap ya adik-adik ya? Dan di medley Buka ya, buku ND-nya. dengan lagu apa Kak Naomi? Versi bahasa Indonesianya adik-adik yang judulnya Yesus Kawan yang Sejati. Isedo ale aleta naso olomu bayi ale ale nasumuru ima Tuhan Yesus torope ale ale nadi hasiangano salut na iman sari tolong ate dagingon. Kita nyanyikan versi bahasa Indonesianya sambil kita berdiri. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adik-adik yang kami kasihi, hukum Taurat Allah pada minggu ini diambil dari hukum Taurat Titah 1 dengan maksudnya. Mari kita bersama-sama ya adik-adik ya mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan
Mari kita sama-sama meminta doa. Ya Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Doa pengampunan dosa. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama. Ya Tuhan, Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Marilah kita dengarkan bersama-sama tentang janji Allah kepada kita. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Amin. 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 Iya, kita akan lanjut dengan Ayat hafalan ya. Ada yang sudah hafal ayat hafalan bulan November? Siapa Pasti hafal lah adik-adiknya ya. Adik-adik kan pada pintar. Yuk kita ulangi lagi ya. Firman Tuhan sebagai ayat hafalan di bulan November terdapat di dalam buku Amos 5 ayat 24. Demikian bunyinya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi ya adik-adik Yuk ya. kita ucapkan Kita bersama-sama ucapkan sama-sama ya. adik-adik ya. Sama-sama Yuk Bang ya. kita sama-sama sama-sama. mengucapannya ya. Tetapi Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung dan seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Amin. Kak, Bang, kita nyanyi lagu Allahku Besar yuk. Ada Oke, gerakannya ayo. supaya lebih sehat ya. Iya adik-adik. Kita Ayo adik-adik di rumah juga gerak ya. Iya, Berdiri betul. ya. Semangat ya adik-adik. Ayo Bang Wira, Bang Yoyo. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, sekali lagi. Sambil berdiri ya, kita akan pengakuan iman rasuli. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia mengakuinya. Mari kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, pengumuman. Nah, adik-adik, ntar lagi kan kita mau Natal. Pastinya pengumumannya tentang Natal dong kan abang kakak. Nah, sekarang yang akan bawakan pengumumannya adalah Abang Daulay. Bang Daulay adalah Ketua Natal Anak Sekolah Minggu HKBP Bandung Timur tahun 2020. Ayo Bang, diumumkan pengumumannya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya adik-adik, dengarkan ya pengumuman ini ya, karena pengumuman ini penting sekali untuk adik-adik sekolah minggu. Yang pertama adik-adik, nanti setelah mendengarkan firman Tuhan kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya ini dimasukkan ke dalam amplop ya, dan ditulis persembahan ibadah sekolah minggu. Kemudian dikumpulkan ke gereja, bisa melalui sintua di week-nya masing-masing, atau bisa juga diantar langsung ke gereja oleh orang tua. Kemudian yang kedua, adik-adik pasti sudah ada yang mendaftar ulang ya tentang data anak sekolah minggu. Nah, pendaftaran ini masih dibuka sampai dengan tanggal 25 November. Adik-adik bisa mendaftar via link yang sudah di-share oleh sintuanya masing-masing. Kalau memang tidak bisa mengisi linknya, adik-adik tulis nama lengkap, nama orang tua, tanggal lahirnya, dan week-nya. Serahkan saja ke sintuanya, biar sintuanya menyerahkan kepada kakak abang sekolah minggu. Bisa juga kan Bang ke guru sekolah minggunya? Boleh, kalau memang mau langsung japri ke guru sekolah minggunya silakan ya adik-adik. Kemudian, Ditutup jam berapa Bang? oh ya, untuk pendataan adik-adik itu dibuka sampai tanggal 25 November 2020 jam 24.00 itu sudah ditutup. Kenapa ditutup? Karena kaitannya kakak dan abang sekolah minggu harus diberi waktu untuk mempersiapkan kegiatan Natal adik-adik ya. Jadi ayo yang belum mendata segera data. Kasih tahu orang tuanya, mama papanya, mah udah didata belum? Ingatkan ya adik-adik. Kemudian adik-adik juga tadi sudah ada yang mendaftar tentang mengisi acara ibadah Natal ya. Nah untuk yang sudah mendaftar, seperti tarian, padus, puisi, kemudian liturgi, nanti videonya akan abang dan kakak share di grupnya masing-masing. Nanti ada grup tari, grup padus, grup liturgi, dan grup puisi ya adik-adik. Kemudian khusus untuk tarian, adik-adik bisa menghafalkan gerakannya dan melatihnya sendiri di rumah. Setelah itu begitu juga untuk puisi dan liturgi. Apabila adik-adik sudah hafal gerakan tarian dan sudah oke puisinya dan sudah siap untuk membaca liturginya, barulah adik-adik rekam. Merekamnya lewat apa abang kakak? Bisa lewat handphone. Iya, boleh lewat HP bisa. ya. Boleh misalnya punya alat video, silahkan. Rekam yang terbaik ya adik-adik. Nah setelah direkam adik-adik, jangan lupa adik-adik kirim hasil rekamannya kepada guru sekolah minggu. Adik-adik kan ada grup, kirim saja di grupnya masing-masing. Nanti di grupnya bisa di-share ke tim editing video anak sekolah minggu. Kemudian jangan lupa pada saat merekam adik-adik, sampaikan kepada orang tua, mama, papa, ataupun kakak abang yang ada di rumah,
Latar belakang adik-adik saat merekam, usahakan gunakan warna hijau. Kenapa perlu ini abang sampaikan? Ketika mengedit, abang tidak kesulitan untuk merubah background. Jadi tolong diingatkan ya mama papanya adik-adik ya. Bang mau nanya, adik-adik kan bajunya ada yang pakai warna hijau tuh, yang kelas tari. Mereka boleh pakai background polos nggak sih bang? Nah, kalau adik-adik gunakan baju hijau ya jangan baju hijau, jangan latar belakang hijau ya Kak. Gitu ya, ya. Berarti latar belakangnya bisa putih. Oh, boleh. Intinya baju yang digunakan Kak dengan latar belakang harus berlawanan ya. Betul banget adik-adik, dicatat tuh. Kemudian kalau sudah direkam, dicek lagi adik-adik, ditonton dulu. Oh sudah oke nih, baru dikirim. Ingat, batas pengiriman rekaman video paling lambat tanggal 1 Desember 2020 ya adik-adik. Bentar lagi ya bang ya? Ya, sekali lagi ya abang ingatkan ini. Paling lambat batas pengiriman video rekaman tanggal 1 Desember 2020. Jadi kalau adik-adik ada yang ngirim tanggal 2, ya abang kakak minta maaf. Mungkin gak bisa masuk dalam editingnya abang dan kakak. Karena abang-abang di sini butuh waktu adik-adik untuk mengedit semua rekaman, video rekaman yang adik-adik buat. Tujuannya apa? Supaya ditampilkan nanti bagus adik-adik. Karena abang ingin adik-adik tetap semangat melihat semua video adik-adik muncul di acara Natal ini. Nah kemudian adik-adik, kebetulan abang juga bersama Kak Betrik dan Kak Santi sebagai seksi liturgi juga. Khusus untuk liturgi adik-adik, nanti liturginya dalam berbahasa Batak. Nah adik-adik, karena ini sifatnya rekaman, kalau memang adik-adik kelas kecil ada yang kepanjangan ini bang, kepanjangan kak katanya. Karena rekaman kan adik-adik bisa minta tolong sama mama papa, misalnya satu ayat, dimulana, ditopa, lupa, pause dulu. Nah, setelah berhentikan dulu, setelah itu, oh udah ingat, baru dilanjutkan. Debatama langit dohot tanoon. Begitu ya adik-adik ya. Jadi tidak usah khawatir, biarpun adik kecil panjang, ada waktu untuk menjedah. Sehingga adik-adik bisa merekamnya secara utuh. Yang terbaik ya, yang jelasnya terbaik. ya bang Betul. ya. Terus posisi tangannya kayak gimana bang? Oh ya, untuk tangannya adik-adik, lihat Kak Santi ya. Nah, posisi tangan pada saat baca liturgi, tangan kiri di bawah, kemudian tangan kanan di atas, dilipat seperti itu adik-adik ya. Nah seperti ini adik-adik ya, bisa dilihat ya Kak Santi ya. Nah seperti itu, baru adik-adik bisa mengucapkan liturginya. Kemudian untuk pakaiannya adik-adik, untuk liturgi, untuk adik-adik yang pria gunakan kemeja. Dan adik-adik yang wanita gunakan baju yang pantas dan layak digunakan, tidak boleh menggunakan kaos oblong. Ya. Gunakan pakaian yang pantas dan layak, tidak boleh menggunakan kaos oblong. Warna bebas. Ya itu saja adik-adik pengumuman yang bisa abang sampaikan. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ibadahnya melalui majalah Pelita Online yang adik-adik. Tetap semangat. Bang, kan semuanya sudah dikumpulin nih videonya. Ada padus, ada tari, ada liturgi. Mau dong dilihat. Oh iya betul, gimana? ya pasti dong. Nah makanya adik-adik, abang minta sama adik-adik. Dalam merekam kegiatan adik-adik, berikan yang terbaik. Kalau belum oke, jangan dikirim. Kalau sudah oke, kirim. Nanti adik-adik bisa melihat video adik-adik pada tanggal 19 Desember 2020. Jam berapa? Jam 16.00. Sekali lagi adik-adik, tanggal 19 Desember 2020 jam 16.00. Seluruh rangkaian ibadah Natal dan perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Bandung Timur akan ditampilkan. Kan itu bang, sore ya ditayangkannya yang bisa dilihat. Kalau paginya gimana? Ada ibadah sekolah minggu seperti biasa nggak bang? Untuk paginya, karena ini kita ibadah Natal sehingga pagi tidak ada ibadah. Karena nanti semua include di ibadah Natal. Karena pada saat Natal juga ada ibadahnya kak. Oh iya. Oke adik-adik, abang dan kakak Sule Minggu berpesan kepada adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan,
selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik ada yang belum jelas. Kalau adik-adik belum jelas, boleh di WhatsApp ke Abang Kakak Sekolah Minggu atau bisa di SMS. Oh ya, nanti di description box-nya adik-adik bisa cek di situ untuk kontak-kontak Abang Kakaknya sama ada info-info buat adik-adik. Oh ya adik-adik, karena kita lagi corona, jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan ya adik-adik. Ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terakhir apa tuh Abang, Kakak? Pakai Gunakan masker. masker. Betul. Ya, yuk adik-adik. Sekarang kita akan menyanyikan lagu buku ND Sekolah Minggu dari nomor 163 ayat 1 yang berjudul Mar Olop Olop Tondiki. Sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ayo Bang Wira. Ayo Bang Wira. Yoyo. Marolop olop tondiki, ay nang dito bus Jesusi, habis sude gemai, selas Tuhan kumandoki, sonangi tinggi, tujuh pang Yesus Tuhaki, doni nama ngajar yang arbay malas ni rohang, sonangi tinggi, tujuh pang Yesus Tuhaki. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Olop Olop tondiki, hayang dito bus Jesusi, amu sude gemai, selas rohan kumandoki, sonangi tiki, tunjuk pang Yesus Tuhaki, tondi nama ngajar yang orban marlas di rohang, sonangi tiki, tunjuk pang Yesus Tuhaki. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di hari ini di kebaktian anak-anak sekolah minggu kelas Ture. Ya. Adik-adik, kakak kangen sekali sama adik-adik ya. Kita nggak bisa tatap muka, mungkin kali ini adik-adik yang bisa menatap kakak, tapi kakak tidak bisa melihat adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, boleh bersama-sama menikmati hari ini Tuhan. Hari yang Engkau izinkan kami bersama menikmati firman Tuhan, walaupun kami tidak bertatap muka. Tuhan tolong supaya Roh Kudus-Mu saja yang akan menolong kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga adik-adik kami yang mendengarkan. Urapi telinga dan hati dan pikiran kami, terlebih urapi juga lidah dan bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap firman, setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba, boleh Engkau sendiri yang menyempurnakannya. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa bekerja pada saat ini dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong supaya setelah hari ini kami terus bersemangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, adik-adik kakak mau sampaikan bahwa hari ini adalah hari akhir tahun menurut kalender HKBP. Dan di akhir tahun kalender HKBP, gereja HKBP sudah biasa memperingati hari orang-orang yang meninggal pada satu tahun ini. Ya, jadi selain akhir tahun juga memberitakan tentang orang-orang yang dipanggil Tuhan sampai pada hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan juga hari ini akan kita dengarkan tentang
hari tentang orang yang meninggal, ya. Nah, adik-adik siapkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya ya. Adik-adik siap dengarkan firman Tuhan ya. Coba, sudah disiapkan Alkitabnya? Oke, supaya kita bisa baca-baca bersama. Perhatikan ya. Kita buka dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ayo dibuka. Sudah ketemu semua? Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Ya. Kakak bacain ya, adik-adik di sana perhatikan ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ayat 24 dulu, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Adik-adik, perhatikan lagi firman Tuhan ya. Ayat 24, ini Marta. Kata Marta kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, aku tahu bahwa ia akan bangkit. Siapa sih ianya di sini yang dimaksud? Ya, nanti kakak jelasin. Marta mengatakan, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lalu Yesus jawab ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus mengatakan, percayakah engkau akan hal ini? Nah, adik-adik, ini percakapan Marta dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, nggak ngerti ya? Kayaknya siapa sih yang mati? Siapa sih yang akan dibangkitkan? Adik-adik, firman Tuhan sebenarnya di sini kita harus baca dari ayat 1. Coba lihat dulu judulnya. Lihat di atasnya apa tuh? Udah ya? Tentang siapa adik-adik? Tentang Lazarus. Tapi kok tadi ada Marta ya? Apa hubungannya Lazarus dengan Marta ya? Nah, adik-adik, tadi walaupun hanya ayat 24 sampai 26, sebenarnya kita harus lihat dulu dari ayat 1-nya. Cerita ini cerita tentang Lazarus ya. Lazarus saudaranya Marta yang tadi ngobrol dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau ceritain singkatnya ya. Dari pasal 11 ini ayat 1, judulnya Lazarus dibangkitkan. Jadi ceritanya ini adik-adik sudah sering dengar ya? Sudah kan? Iya, sering dengar Lazarus yang dibangkitkan. Jadi adik-adik, kita ingat lagi, Lazarus itu siapanya Marta? Oh, Lazarus itu saudaranya Marta yang tadi ngobrol sama Yesus ya. Marta punya saudara lagi siapa? Hafal enggak? Iya, Marta punya saudara Maria. Jadi 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Adik-adik, cerita ini Lazarus katanya mati. Bukan katanya, di firman ini sudah meninggal. Nggak meninggal, mati ya. Lalu waktu itu Yesus tidak ada di sana, ya, tidak ada di sana. Lalu Maria dan Marta sedih, ya. Maria dan Marta sedih. Kemudian lagi banyak orang yang datang ke rumah Maria dan Marta. Lazarus sudah mati dan sudah dikubur, ya. Adik-adik, pernah lihat orang dikubur ya? Pernah lihat orang mati? Pernah. Sedih nggak kalau ditinggalkan orang meninggal? Siapa yang punya saudara atau ya mungkin opung, mungkin siapa, dan adik-adik menghadiri itu sedih ya? Ya, adik-adik pernah nggak tahu ada keluarganya yang meninggal, terus banyak orang datang ke rumah untuk mengucapkan berita duka cita atau bela sungkawa? Pernah juga ya,
Oke, nah adik-adik begitu juga Maria dan Marta. Maria tinggal di rumah, dia bertemu dengan banyak orang yang datang ke rumahnya yang berbelasungkawa. Tiba-tiba ada berita nih, ada berita Tuhan Yesus akan datang ke sana. Tuhan Yesus di situ sudah tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Memang Maria dan Marta itu adalah murid kesayangan Tuhan Yesus. Lazarus juga, Tuhan Yesus sayang banget ke Maria dan Marta, ke Lazarus juga. Ya, kemudian di sana kita lihat, ya, katanya kalau kita lihat, katanya Tuhan kata Tuhan bilang gini. Kakak mau baca ya ayat 12 dulu. Maka kata murid-murid itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan jikalau ia tertidur ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Ya, ini Yesus katakan, Lazarus sudah mati. Betul adik-adik? Ya, Lazarus bukan tidur, Lazarus sudah mati, ya. Ya, kemudian waktu itu sudah 4 hari dikubur loh. Lazarusnya sudah dikubur, ya. Terus Yesus datang, Marta lari-lari datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau saja engkau ada waktu itu, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Kata Tuhan Yesus, oh sangat baik sekali. Ya, Tuhan mengatakan di sini, sebenarnya kalau aku di sana dan aku sekarang datang adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, lebih baik aku tidak di sana karena untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus. Marta masih belum mengerti. Ya. Lalu Yesus, coba ayat 21-nya kita lihat. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, kata Marta, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudaramu akan bangkit. Waduh. Ya. Jadi adik-adik, Marta waktu itu dikuatkan oleh Tuhan, ya. Tapi dia masih bingung. Lalu dia jawab yang tadi ayat 24 itu, ya. Yesus kan 23 bilang, saudaramu akan bangkit. Tapi Yesus jawab apa ayat 24-nya? Ya, coba lihat kita lagi ayat 24, kata Marta di sini. Maaf ya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ya, Marta sangat percaya bahwa Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Tetapi Yesus ternyata punya satu rencana di sini, bukan satu, mengatakan bahwa dia adalah yang diberi kuasa untuk membangkitkan orang yang mati waktu itu, ya. Lazarus sudah mati. Nah, adik-adik coba. Kemudian Yesus berangkat ke rumah Maria, ke rumah Marta. Terus Yesus mengajak Maria untuk melihat, untuk ke kuburnya Marta. Di sebelah mana di kuburnya Lazarus? Lalu Marta dengan Maria pergi ke sana menunjukkan. Terus Tuhan Yesus bilang, coba, apa katanya, buka itu kuburannya. Terus kata Maria, Tuhan sudah bau, sudah 4 hari di kuburnya. Tetapi Maria dan Marta tetap mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, lalu dibukakan dan akhirnya apa coba? Ya, lalu kita lihat juga di sini akhirnya Yesus melihat Marta menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang ke sana, ya. Lalu Yesus mengatakan gini. Yesus juga nangis lihat orang mati, adik-adik, ya. Yesus nangis karena Yesus mengasihi Lazarus juga, ya. Kemudian ayat 41 aja kita langsung, ya. Coba baca ayat 40 dulu. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, itu maksudnya kata Tuhan Yesus ya. Maka mereka mengangkat batu itu lalu menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, itu adalah kuasa yang diberikan kepada Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, jadi adik-adik, Lazarus manusia biasa seperti kita, ya. Dia mati, dia dikubur, tapi dia dibangkitkan. Adik-adik pernah lihat orang mati bangkit lagi enggak? Takut ya? Takut ya? Ya. Tapi di sini katanya Tuhan memang untuk menyatakan kemuliaan Allah melalui kuasa yang diberikan kepada Yesus, ya, adik-adik. Jadi kita percaya bahwa suatu saat kalau kita mati kita akan dibangkitkan. Tapi di cerita ini bukan nanti. Adik-adik percaya enggak kalau nanti adik-adik bangkit setelah mati? Percaya enggak adik-adik dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus nanti setelah meninggal, pada saat nanti datang akhir zaman, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia dibangkitkan dan dia akan diberi tempat yang kekal. Di mana tempat yang kekal? Yaitu di surga. Ya adik-adik ya. Jadi adik-adik tahu firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya, tapi dia akan dibangkitkan dan dia akan dibawa ke surga. Ya. Nah, adik-adik, kalaupun waktu itu Lazarus sebagai manusia, dia sudah mati dibangkitkan, lalu ngapain lagi dia ya? Sambil nunggu mati yang kedua kalinya, dia diam aja. Wah, dia semakin malas. Ya, nggak diceritain adik-adik di sini. Tapi yang pasti Lazarus senang, dia boleh hidup kembali, pasti dia hidupnya lebih baik lagi. Adik-adik kalau pernah mati lalu dibangunkan lagi, hidupnya mau seperti yang lama enggak? Enggak ya, pasti akan lebih semangat. Nah adik-adik kita ini anak-anak Tuhan, sebenarnya secara daging kita juga sudah mati dalam dosa, ya. Tapi kita sudah dibangkitkan, dihidupkan kembali bersama dengan Tuhan Yesus kalau kita sudah menerima Yesus. Jadi adik-adik takut nggak mati? Gak usah takut ya. Biarin aja daging ini mati nggak apa-apa deh, jadi tanah, dimakan cacing nggak apa-apa, ya. Nanti kita naik ke surga loh. Mau naik ke surga bersama dengan kakak dengan Tuhan Yesus sana? Ada yang nggak percaya nggak kalau nanti mati ke surga? Wow, ada yang belum percaya ya? Masa? Coba kakak mau baca lagi ya, Yohanes 5:24, masih ingat kan? Silakan, ayo kita baca Yohanes 5:24. Ada yang masih ragu-ragu? Tidak masuk ke surga? Oke, kakak baca lagi. Ya, coba ingat ayat hafalan ini. Ayat hafalan Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan nih, bukan kakak Rusna ya. Aku di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataan Yesus dan percaya kepada Dia Allah yang mengutus aku, ini Yesus katakan, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi itu janji Tuhan Yesus kepada kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya, ya, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi.
Masih ada ragu-ragu lagi? Aduh, enggak ya. Walaupun kita enggak ketemu, kakak enggak lihat, adik-adik pasti sudah tahu bahwa setiap yang percaya ya kepada Tuhan Yesus dia mengalami hidup yang kekal. Nah, adik-adik kalau tadi kita nunggu Tuhan Yesus panggil kita kemudian kita bangkit, kan masih lama tuh enggak tahu ya. Lalu sekarang apa artinya Yesus bangkit bagi kita? Adik-adik masih hidup kan? Masih lemes ya? Males ya karena online terus ya? Jenuh ya? Capek ya? Males bangkit ya? Belajar di tempat tidur, makan di tempat tidur, ngapa-ngapain di tempat tidur hanya pakai laptop, pakai handphone. Nah, adik-adik, kakak ingin sampaikan ya, adik-adik kondisi sekarang juga adik-adik bisa bangkit ya. Melawan apa adik-adik? Melawan kemalasan, melawan kejenuhan ya. Adik-adik harus bangkit ya. Bangkit di dalam hidup yang sekarang supaya hidup kita yang sekarang tidak sia-sia nungguin mati nanti ya. Kita kan nanti mati. Tapi kan nggak boleh diem ya. Oke, mau bangkit? Mau bangkit? Oke, mau bangkit? Bang, kita nyanyi bangkit. Bang Wira, ayo kita mau nyanyi dulu adik sekolah minggu. Ya, kita nyanyikan satu, selama kita hidup kita mau bangkit melawan musuh-musuh yang ada di sekitar kita, oke? Banyak musuh ya, banyak musuh. Tapi kita nggak mau, kita mau bangkit bagi Yesus. Kita nyanyi ya. Tahu lagunya? Hai bangkit bagi Yesus. Ya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan malamnya. Kibarkan panji raja di atas dunia. Perang rohani ini dipimpin Tuhanmu yang akan mengalahkan segala seteru. Ya adik-adik ya. Jadi kita masih muda, adik-adik masih muda. Kita masih bisa bangkit. Bangkit artinya berjuang, bekerja keras, melawan musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Melawan kemalasan, melawan macam-macam, adik-adik gak usah kakak bilangin ya. Melawan hanya lihat IT, hanya lihat apa tadi game gitu ya. Oke, jadi adik-adik firman Tuhan hari ini, kita yang masih hidup, kita harus bangkit untuk Tuhan Yesus. Dan satu hal lagi adik-adik, percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kita menerima hidup yang kekal. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus ya. Sampai mati kita harus tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus. Apapun godaan, apapun suara-suara di sekitar kita banyak. Ada nanti dewasa tua, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Atau ada yang mau tinggalkan Tuhan Yesus? Mau ke neraka? Takut ya? Jangan. Kalau adik-adik tinggalkan Tuhan Yesus, adik-adik tidak menerima hidup yang kekal. Ya, adik-adik akan hidupnya di neraka. Nggak mau ya? Kita mau hidup di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi jangan takut mati ya. Selama masih hidup, mari kita pergunakan waktu yang ada untuk bangkit bagi Tuhan Yesus. Oke, selamat hari Minggu, salam sehat. Kita ketemu lagi minggu depan di dalam majalah Pelita. Dadah. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Ingat, abang cuma sampaikan kepada adik, firman jangan cuma didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Tetapi dengarkan dan lakukan ya adik-adik. Nah sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 151. Sambil mengumpulkan persembahan loh Bang. Iya betul, persembahannya seperti tadi sampaikan ya. Persembahannya rapi ya adik-adik, jangan dikuul-kuul, dilipat rapi. Oke Bang Wira. Oke Bang Wira. Ini ada ikrarnya loh. Oh iya apa itu ikrarnya? Ada ikrarnya loh. Yuk pegang uang persembahannya. Di tangan apa Oh iya, Kak pegang uang persembahannya. Ya, pegang uang persembahannya. Tangan kanan ya adik-adik. Yuk kita ucapkan bersama-sama.
On peleanku, On peleanku, lehononotku Tuhanku, Lehononku Tuhanku, sian ias ni rohaku, Sian ias ni rohaku, dang margabus au. Dang margabus au. Yuk kita ucapkan bersama-sama ya Bang ya. Yuk 1, 2, 3. On peleaku, lehononku Tuhanku, Sian ias ni rohaku, dang margabus au. Oke Bang Wira, kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, oh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita mengucapkan bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Selamat hari Minggu. Minggu. Sampai ketemu di majalah minggu depan.